Kami siswi SMK YP Fathahillah 1 Kramat Watu dari jurusan Kimia Industri akan memperkenalkan laboratorium jurusan Kimia Industri yang kita punya. Let's go! Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bersedia untuk berkunjung ke sini, melihat-lihat sekolahan kami SMK Fathahillah Kramat Watu, ya, untuk melihat keadaan labnya seperti apa, kelasnya seperti apa. Nah, Ibu karena bertugas sebagai ketua jurusan Kimia Industri, jadi Ibu memperkenalkan jurusan Kimia Industri nih, ya. Nah, ini adalah labnya. Ini adalah labnya. Biasanya kesan pertama anak-anak ini kalau masuk ke sini, ini labnya kok kosong banget, ya kan? Kok labnya kok kosong sih, alatnya nggak ada. Beda dengan tadi kalian pergi ke otomotif, ya. Pertama, alat kimianya sebenarnya banyak, tapi kita simpan di ruangan. Nanti kalian bisa lihat. Kenapa disimpan? Jadi kalau di jurusan Kimia Industri, ya, alat-alatnya ini Ibu bukakan contoh. Jadi alat-alatnya ini kebanyakan terbuat dari alat kaca. Sehingga kalau setelah digunakan itu harus dibereskan. Karena nanti kalau misalkan tidak dibereskan, khawatir ada kucing masuk atau apa, atau misalkan kalian lagi praktik, ya, ini nggak dipakai alatnya tapi nggak dikembalikan ke tempatnya, nanti pas praktik nyenggol pecah. Ya, sedangkan untuk alat-alat ini kan harganya ya lumayan, kan? Jadi ini contohnya, ini adalah alat destilasi, ya, yang Ibu perlihatkan ini. Ini alat ini nanti kalian harus bisa merakit dan membongkarnya. Merakit menjadi bentuknya seperti ini. Fungsinya untuk apa, Bu? Ini fungsinya untuk proses pemisahan. Contohnya, misalkan kalian ingin membuat minyak kemiri, ya, jadi kemirinya diambil ekstraknya. Kalau udah diambil ekstraknya, baru nanti minyaknya dipisahkan menggunakan alat destilasi ini. Atau contoh lagi, kalian tahu nggak sebenarnya alkohol itu dibuatnya dari apa sih? Nggak kebayang kan? Nah, alkohol itu bisa dibuat dari gula pasir. Lah, gimana kok gula pasir bisa jadi alkohol? Ya kan? Nah, itu diproses, difermentasi, nanti pemisahannya menggunakan alat ini juga. Ya, jadi nanti proses-proses produksi yang ada di pabrik, mulai dari bahannya, alatnya, itu nanti kalian akan mempelajari di jurusan kimia ini, gitu ya. Jadi nanti setiap praktik, selesai praktik, diberesin. Ya, bahannya sudah ada, alatnya sudah lengkap. Ya, jadi kalian kalau praktik nggak perlu beli-beli bahan, nggak perlu bawa-bawa alat dari rumah. Ya, ini banyak, ada 5 unit, kemudian kita juga baru mengajukan 3 unit lagi, jadi nanti ada banyak. Jadi kalian kalau praktik nggak perlu rebutan. Tuh ya, selain ini ada ekstraksi juga, ada alat ekstraksi juga, ada kompresor, kemudian ada alat dengar sini, menghisap uap-uap dari bahan-bahan kimia yang berbahaya nih, biar nggak kena kalian. Apalagi kalau di pabrik-pabrik industri, kan pabriknya luas, alatnya gede, dan jumlahnya juga banyak. Ya, makanya kalau bekerja di pabrik itu pasti harus menggunakan safety yang baik, pakai alat perlindungan diri yang baik, mulai dari earplug, safety shoes, ya kan? Oh, nah ini contoh alatnya, nanti kalian menggunakan ini, ya. Nih, kemudian kalau untuk alat-alat kacanya ini bahan-bahannya nih banyak. Untuk mikrobiologi ada, ini bahan-bahannya. Ini boleh nggak, Bu, kena tangan? Ada yang boleh kena tangan, ada yang nggak boleh kena tangan, ya. Ini contohnya ada NaOH. Nah, kebanyakan, kenapa tadi Ibu bilang disimpan? Karena dong alat-alatnya kaca, alat-alatnya kaca semua. Jadi kalau ditaruh di luar, khawatir nanti pecah, ya kan? Kalau untuk alat lengkap. Ini ada alat Mayer, ini adalah labu ukur untuk mengukur larutan dan mencampur larutan. Iya, saya lihat dulu. Di YouTube ada, ya kan? Masih ada banyak lagi, ya. Di sini ada, di sini juga ada, bahan-bahan ada. Ini bunsen.
Nah, ini salah satu alat kelengkapan untuk ekstraksi nih. Ya. Nah, ini satu doang begini, tapi nanti akan kalian rakit juga. Ya, jadi kalau pakai alat-alat kimia untuk praktik itu kalian ngerakit dulu, alatnya dirakit, dibentuk, nanti kalau udah selesai dibongkar lagi. Nah, kalian harus bisa, itu istilahnya kayak startup gitu loh. Jadi harus bisa merakit dan membongkarnya. Nah, ini bunsen. Bunsen ini kayak kompor. Ya, jadi nanti kan pemanasnya bisa pakai kompor listrik. Di sini ada kompor listriknya. Ya, banyak, ada 30 kalau nggak salah. Ini kalau ini bunsen. Jadi diisinya pakai spiritus ya, jangan pakai bensin. Kalau pakai bensin nanti jeduk. Ya, oke. Hah? Oh, ini apa namanya? Botol untuk wadah untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang kalau misalkan kalian membuat larutan. Nggak ada isinya, kosong semua. Kosong. Oh, ini bunsen juga, tipenya sama, cuman ini isinya spiritus. Ya kalau nggak diisi nanti nggak nyala. Jadi kayak kompor minyak, kalian tahu kompor minyak? Nah, ini kompor minyak sebenarnya, cuman dalam ukuran kecil untuk praktik. Ya, gitu. Ini ada alat. Nah, ini kondensor, ini juga nih. Ini akan terhubung dengan ini. Ya, digabung. Ini ada buret. Apa namanya, menghancurkan bahan-bahan kimia. Tumpang alu. Ini penumbuknya ini. Ya, ini untuk ngecek misalkan ini bahannya asam atau basa. Tinggal dikasih larutan indikator. Ya, atau yuk ke depan yuk. Ya, ada masker. Jadi maskernya nggak hanya masker medis. Ya, ada masker, ada sarung tangan. Ada sarung tangan, ya itu dengerin kakak-kakak kelas kalian kan, belajarnya nggak cuman melulu bosenin ya, tapi mereka juga happy-happy. Ini termometer, sudah pernah melihat ini? Ini termometernya bukan untuk ditaruh di ketek ya. Nah, ini untuk mengukur suhu-suhu larutan yang kalian panaskan. Ya, termometernya ini isinya apa? Ini isinya air raksa, jadi nanti kalau misalkan panas suhunya yang warna merah ini akan naik. Ya. Itu cara menggunakannya.